Saya nggak tahu apakah BAP-nya nanti masih bisa masuk apa enggak, tapi nanti mungkin nanti Yudi boleh ke akademik ini konfirmasi lagi ya untuk isi BAP. Ya, kita lanjutkan materi perkuliahan kita yang terakhir itu tentang difusi ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang diversi koloid, nah salah satu sifat ya daripada dispersi koloid itu adalah kinetik ya atau gerakan Brown di mana dia akan menghasilkan proses yang kita sebut dengan difusi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa subtopik. Nah, jadi kalau kita lihat difusi itu adalah proses perpindahan ya dengan massa atau zat ya dari suatu zat dengan pergerakan acak yang kita sebut dengan gerak Brown kemarin yang dihubungkan dengan adanya pergerakan seperti gradien konsentrasi. Nah, gradien ini artinya apa? Ada perubahan perpindahan. Nah, jadi dari mana arahnya difusi? Nah, arah difusi itu adalah konsentrasi yang tinggi itu ke konsentrasi yang rendah. Ya, jadi perpindahan zat atau molekul suatu senyawa itu dia mulai dari konsentrasi yang tinggi, menyebarlah dia itu ke konsentrasi yang lebih rendah ya. Jadi contohnya darah atau kita celupkan ya ke dalam wadah air, lama-lama air itu akan jadi berwarna semuanya ya karena molekul-molekul warnanya tadi tersebar ke seluruh tempat ya. Nah, begitu juga kalau kita masukkan ya ke gula ya misalnya kita buat teh manis nih gulanya nggak kita aduk misalnya ya jadi kita letakkan aja gulanya di bawah misalnya nah itu lama kelamaan konsentrasi gula yang pekat tadi yang berada di bawah itu akan menuju ke atas. Pernah buat teh manis nggak? Di rumah pernah buat teh manis? Pernah, Bu? Nah tapi langsung diaduk ya coba sekali-sekali nggak usah diaduk di bawah gulanya taruh di bawah ya itu berapa lama sih sampai si gula tadi terasa manisnya sampai ke atas ya jadi perlu waktu memang perlu masa ya perpindahan ini proses difusi ini itu tentu saja akan memerlukan waktu ya untuk cari itu perpindahan ini tetapi akan terjadi memang perpindahannya sudah pasti jadi dari konsentrasi yang tinggi tadi menuju konsentrasi yang jadilah difusi. Nah, ketika kita berikan membran, ya kita eh, di sini ada membran yang kita lihat di antara ini ya, di antara dua ya, garis titik-titiknya itu adalah membrannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pewarna, warna hijau, kanan kiri. Ya, di kiri warna hijau, kanannya tidak ada water saja. Nah, pewarna ini akan melewati membran yang menuju ke bagian yang kanan sehingga sampailah konsentrasi yang kanan dan kiri itu setimbang. Nah, ketika konsentrasi yang kanan dan kiri itu sama banyaknya, sama besarnya, maka proses difusinya akan terhenti. Ya, jadi kapan proses difusi terhenti? Kalau konsentrasi di seluruh sisi itu sudah sama. Ya, sudah sama banyaknya, sudah sama besarnya, ya, sudah sama pekatnya. Ya, dan begitu juga kalau kita lihat di posisi dua jenis senjata larut nih, yang kanan warna ungu, yang kiri warna hijau. Nah, yang kiri akan menyebar ke kanan, yang kanan akan menyebar ke kiri, dan akan menghasilkan konsentrasi yang sama antara kanan dan kiri, gitu ya. Jadi sama banyaknya warna hijau di kanan dengan warna hijau di kiri. Begitu juga warna purple yang di kanan dengan purple yang di kiri. Nah, ketika tercapai kesetimbangan itu, maka proses difusi itu akan terjadi. Nah, membran itu kita bisa menggunakan berbagai jenis tipe membran. Ya, jadi ada membran tanpa pori, yang biasanya seperti homogeneous film, ya film-film apa stiker gitu ya, tempelan patch itu biasanya dia homogeneous film gitu ya, jadi tanpa pori. Kemudian ada juga yang membrannya itu berupa material rapat yang berpori. Nah, jadi kadang-kadang difusinya itu biasanya melewati pori-pori tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga adalah membran yang bersifat ini fibrous ya. Jadi dia seperti membran selulosa ya yang digunakan untuk filtrasi. Seperti glomerulus kita seperti itu juga dia ya kan dia selulus yang apa?
fibrous gitu ya, digunakan untuk filtrasi. Jadi serabut yang silang menyilang gitu ya dari satu sisi ke sisi yang lain sehingga apa terfiltrasi lah tuh zat-zat tadi ya. Nah, jadi membran itu banyak jenisnya, tergantung dari membran apa yang kita gunakan. Membran kulit kah, yang memiliki pori, atau membran selulus, ya seperti ini jari-jari. Nah, bagaimana aplikasi difusi dalam informasi? Jadi yang pertama itu pada proses absorpsi dan eliminasi obat. Nah, difusi terjadi pada proses absorpsi. Kenapa? Jadi obat itu tidak akan terabsorpsi kalau dia tidak mengalami proses difusi. Ya, jadi ketika kita minum obat, misalnya tablet, nah, apa yang akan terjadi dengan tablet yang kita minum? Ya, tablet itu akan terdisintegrasi pertama, ya akan terpecah dianya, akan terurai ini matriks-matriksnya, ya sehingga dia akan mengeluarkan zat aktif. Nah, zat aktifnya terkonsentrasi dia di dalam tablet, akan keluar dia berdifusi keluar secara pelan, sehingga obatnya bisa terlarut. Nah, ketika obat terlarut, maka dia bisa berdifusi menuju ke membran ya untuk diabsorpsi. Dia melalui membran biologis kita di saluran pencernaan ya. Nah, itulah proses absorpsi. Jadi proses absorpsi ini tidak akan terjadi kalau partikel-partikel obat itu tidak bisa berdifusi. Nah, kemudian difusi itu bisa terjadi melalui sel-sel lipoid ya. Jadi absorpsinya itu melalui membran sel lipoid kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang minggu lalu itu ada liposom yang memiliki struktur yang mirip dengan membran sel. Nah, itu seperti itulah membran sel kita. Jadi ada lipid bilayernya. Nah, ketika difusi melalui sel, ya terjadi melalui sel, ya jadi dia masuk ke dalam sel, maka difusi itu kita sebut dengan namanya difusi transselular. Ya, trans itu artinya dia melalui. Ya, jadi kalau transselular itu berarti melalui sel. Nah, sedangkan kalau dia difusinya terjadi di luar dari sel, ya, atau melalui pori-pori atau celah yang eh, terbentuk di antara dua sel atau ya beberapa sel gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan namanya difusi paraseluler. Ya, para itu artinya di luar. Jadi kalau paraseluler itu artinya di luar sel. Ya, jadi difusinya terjadi dengan tanpa melalui sel. Jadi berada di celah-celah dia. Nah, kalau kita lihat di sini membran biologis kita itu ya membran lipid bilayer, dua lapis lipidnya. Nah, jadi melalui sel membran ini kita bisa masuk nih membran protein. Nah, itu kita bisa masukin obat melalui sel itu. Ya, jadi tapi kalau dia dikatakan tadi paraseluler di luar dari sel, nah berarti dia di luar dari ini. Ya, jadi ini kalau melalui sel berarti masuklah ke dalam sini ya fosfolipid. Nah, kemudian ada proses pelepasan dan disolusi obat pada tablet, serbuk, dan granul. Nah, jadi proses difusi ini terjadi ya sebelum obat itu terdisolusi. Ya, jadi apa eh, obat ini akan ketika misalnya kita minum tablet. Nah, tablet ya. Jadi eh, tablet itu ketika kita minum masuklah nih cairan lambungnya ya memecah si tablet tadi kan. Sehingga obat-obatnya yang di dalam itu bisa bergerak nih ya berdifusi keluar. Nah, setelah dia mencapai ke media dia akan terlarut ya seperti itu. Nah, jadi cairan-cairan yang masuk ke dalam tablet ini akan membantu proses difusinya si obat tadi, ya, sehingga obat tadi bisa berdifusi dan terdisolusi di dalam media. Nah, kalau kita lihat dari tablet, serbuk, dan granul, itu mana proses disolusi yang paling cepat? Dengan obat yang sama, ketika kita buat dia dalam bentuk sediaan tablet, sediaan serbuk, dan granul, mana difusinya atau mana disolusi yang terjadi yang lebih cepat? Ada yang tahu? Yang mana lebih cepat disolusinya? Oh, ini pada kemana ya orangnya? Coba open camera dulu. Jangan-jangan sambil tidur sore nih. Dengarkan kuliahnya.
Ya, dari tablet, serbuk, dan granul, mana yang lebih dahulu mengalami disolusi? Serbuk, ya. Serbuk, Bu. Karena ukuran partikel lebih kecil akan lebih mudah dia untuk berdifusi, ya. Jadi lebih mudah lepas dari matriksnya. Oke. Nah, ketiga ada pelepasan dari dasar salep ataupun spons, ya. Ketika kita menggunakan dasar salep, kita aplikasikan eh, pada permukaan kulit. Nah, obat itu akan terlepas dari dasar salep, ya, menuju ke permukaan kulit kita. Ya, dengan cara apa? Berdifusi. Ya, jadi dari krim, salep. Nah, waktu kalian praktikum itu sudah kalian buktikan ya kan. Jadi apa? eh, Menggunakan hewan kemarin ya, menggunakan kelinci ya kan. Bagaimana proses pelepasan obat dari dasar salep ibuprofen, bagaimana pelepasan dasar obat dari dasar salep yang sifatnya oil in water kan gitu ya. Jadi kalau kemarin praktikum karena kita pakai secara in vivo dan in vitro itu memiliki hasil yang berbeda. Ya, karena apa? Karena in vitro kita menggunakan medianya air, sedangkan in vivo kita pakai membran, benar-benar membran itu yang tadi lipid bilayer lemak. Sehingga hasilnya itu akan berkebalikan. Oke. Nah, proses pelepasan obat dari matriks ya, dari pembawanya itu juga terjadi secara difusi. Jadi pelepasan ini harus bisa terjadi ya, obat itu harus bisa terlepas dari pembawanya, dari medianya sebelum dia memberikan efek farmakologi. Ya, sebelum dia bisa terdiskusi dan memberikan. Nah, yang keempat ada proses ultrafiltrasi. Nah, di sini terjadi pemisahan partikel koloid dan makromolekul menggunakan membran. Nah, seperti sistem urinasi kita, ya, glomerulus kita bekerja secara ultrafiltrasi, ya, memisahkan partikel-partikel ya untuk dieliminasi. Nah, yang kelima melintasnya uap air, gas, obat, dan bahan tambahan melalui penyalut kemasan, film, ini pengemas plastik, dan tutup. Jadi seringkali kita kadang-kadang beli sesuatu yang misalnya keripik ya, atau obat gitu ya, yang sudah dalam kemasan gitu kan. Tapi dengan adanya penyimpanan dalam juga waktu yang cukup lama misalnya, nah itu kadang-kadang uap air itu bisa masuk ke dalam. Nah, sehingga apa? Akhirnya kan ketika kita buka, loh kok amem gitu ya. Kita kita buka tutup botolnya, loh obatnya kok udah bintik-bintik. Nah, jadi udara, uap air itu gas itu CO2 itu bisa masuk ya melalui kemasan tadi, film tadi, dinding-dinding pengemas tadi. Karena itu juga dia celah, ada celahnya, dia bisa berdifusi masuk ke dalam. Kemudian permeasi dan distribusi molekul obat dalam jaringan. Jadi obat yang sudah kita minum tadi akan diabsorpsi masuk ke sistem sistemik, kemudian dia akan didistribusikan nah ke beberapa organ tubuh kita. Sehingga apa? Ketika kita minum obat, misalnya kita sakit kepala, kita minumnya paracetamol. Kenapa paracetamolnya bisa menghilangkan sakit kepala? Atau kita nyeri kaki, ya kita minum paracetamol secara oral. Yang hilang sakitnya itu tidak hanya yang nyeri kaki saja. Jadi apa rasa sakit di seluruh badan kita itu bisa hilang karena dia efeknya sistemik. Nah, yang ketujuh penghantaran obat dan nutrisi dalam membran biologis ya. Jadi nutrisi sama seperti obat tadi masuk ke sistem peredaran kita akan didistribusikan ya, akan berdifusi zat nutrisinya, zat obatnya itu ke sistem organ kita. Nah, kita masuk ke hukum diffusif ya. Jadi kalau di Fick ini eh, dia menemukan persamaan secara matematik ya, dikembangkan dari Fourier ya, konduksi panas. Jadi perpindahan panas gitu ya. Jadi perpindahan tadi tahun 1855. Nah, jadi Fick mengatakan bahwa perpindahan massa ya itu menentukan proses difusinya dalam sistem farmasetik. Jadi dilihat di sini ada rumus Fuchs ya. Yaitu Fuchs itu adalah perpindahan massa, yaitu dm itu jumlah massa ya per S kali dt. S itu luas permukaan membran. Jadi dt itu waktu yang diperlukan untuk massa tersebut berpindah melalui membran. Nah, kalau kita lihat di hukum difusi Fick yang pertama ini, flux itu berbanding lurus dengan gradien konsentrasi. Ya, dm tadi itu adalah gradien konsentrasi, perubahan konsentrasi ya berapa banyak konsentrasi ataupun zat yang berpindah ya dalam jarak waktu tertentu gitu ya.
Nah, jadi di sini kalau kita lihat flux tadi itu sama dengan minus D, D itu koefisien difusi. Nah, koefisien difusi ini bukan merupakan suatu tetapan mutlak ya. Jadi dia bukan seperti gaya gravitasi yang sama terus nilainya. Jadi koefisien difusi ini tiap-tiap molekul, tiap-tiap zat itu memiliki koefisien difusi yang berbeda-beda. Nanti kita lihat ya. Kemudian C itu adalah konsentrasi, DC itu ada perubahan konsentrasi, dan X itu adalah jarak. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa difusi itu terjadi dari arah yang berlawanan dengan kenaikan konsentrasi. Artinya dia meninggalkan konsentrasi yang tinggi. Dia dikatakan dia negatif. Ya. Nah, jadi difusi itu terjadi dalam arah menurun ya terhadap konsentrasi difusan. Nah, zat atau molekul yang berdifusi itu kita sebut dengan difusan. Dan sehingga perubahan massa itu atau flux tadi itu selalu bernilai positif. Nah, difusi akan berhenti jika tidak terdapat lagi gradien konsentrasi. Artinya tidak ada lagi perbedaan konsentrasi. Ya, jadi makanya dikatakan di sana dc per dx itu sama dengan 0. Ya, jadi eh, konsentrasi di dua, dua sisi itu sudah sama. Ya, jadi makanya difusinya akan terjadi. Nah, jadi meskipun koefisien difusi tadi nampaknya seperti suatu konstanta, ya, tapi koefisien difusi ini tidak tetap, ya. Jadi bisa dipengaruhi oleh suhu, tekanan, sifat larut, dan sifat kimia daripada zat yang berdifusi. Nah, dari hukum Fick yang pertama diturunkanlah persamaan untuk transformasi atau perpindahan massa yang menekankan pada perubahan konsentrasi terhadap waktu pada tempat tertentu. Nah, jadi kalau di awal tadi di hukum Fick yang pertama itu biasanya cenderung kepada jaraknya, nah ini terhadap waktu pada tempat tertentu. Ya, jadi bukan lagi massa yang berdiskusi melalui satuan UAS ya, tetapi uh, ada waktu dan tempat. Maka ini dikenal dengan hukum Fick kedua. Nah, untuk melakukan proses percobaan difusi, kita memerlukan yang namanya sel difusi. Ya. Jadi sel difusi ini terdiri dari kompartemen donor, kemudian ada membran pemisah, lalu ada kompartemen reseptor. Nah, kompartemen donor inilah diletakkan nanti obat dengan konsentrasi tinggi. Ya, kemudian nanti kita lihat beberapa waktu obat itu akan menembus membran menuju ke reseptor. Nah, sini di reseptor ini itu kita akan mengambil cuplikan ya sampel dari konsentrasi yang sudah melewati membran berapa banyak. Nah, bagaimana caranya supaya proses difusi ini agar tetap berjalan sampai konsentrasi di kompartemen donor itu habis? Kan tadi katanya kalau tidak ada gradien lagi, ya tidak ada perbedaan konsentrasi lagi, difusi akan berhenti. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagaimana caranya supaya difusi ini terus berjalan? Ya, obat terus diabsorpsi ke tubuh kita. Ya, tidak akibat aliran dari molekul yang berdifusi dari arah dalam atau luar dari konsentrasi output. Nah, konsentrasi di pusat dalam elemen volume itu berubah seiring waktu. Ya, jadi delta C per delta T. Sementara flux ya pergerakan masanya tadi adalah jumlah zat yang berdifusi terus berubah seiring jarak. Nah, jadi delta C per delta X dalam arah X. Nah, sehingga kita bisa turunkan rumusnya ya dengan menggunakan persamaan hukum Fick yang pertama tadi terhadap jarak, maka kita mendapatkan DC per delta T sama dengan koefisien difusi kali delta kuadrat C per delta X kuadrat. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari itu kita biasa melihat difusan itu bergerak secara 3 dimensi, ya. Tapi kalau di farmasi itu biasanya kita cukup yaitu satu arah, jadi 2 dimensi saja, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa proses difusi itu akan terhenti ketika tidak ada lagi gradien konsentrasi. Sehingga kita harus memastikan bahwa harus terus terjadi gradien konsentrasi. Ya. Jadi harus terus terjadi perbedaan konsentrasi. Bagaimana caranya?
maka kita ciptakan yang namanya kondisi sink, ya, kondisi tunak tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan kondisi sink atau kondisi tunak? Yaitu kondisi di mana bagian reseptor, ya, bagian kompartemen reseptor itu harus dibuat konsentrasinya lebih rendah dibandingkan konsentrasi di kompartemen donor. Nah, bagaimana caranya membuat konsentrasi di kompartemen reseptor lebih rendah, sedangkan ini obatnya terus-terus masuk ke kompartemen reseptor, kan gitu. Terus yang kalian lakukan, ya, dan ambil cuplikan, kemudian kalian ganti cuplikan itu dengan Aquades dengan cuplikan sama. Jadi otomatis konsentrasi yang berada di daerah reseptor itu akan selalu lebih rendah, ya. Diambil, kemudian lagi yang baru itu tidak ada obatnya, ya, volume Aquadesnya tidak ada obat. Jadi selalu diencerkan nih obatnya di dalam kompartemen reseptor. Sama kayak obat kita minum paracetamol 500 mg, yang terabsorpsi mungkin berapa bioavailabilitas paracetamol? Mungkin 70-80%, ya. Mungkin sekitar 400 mg terabsorpsi. Nah, bagaimana memastikan 400 mg itu bisa terabsorpsi seluruhnya? Ya, kita lihat dia terabsorpsi masuk peredaran darah, itu langsung diencerkan oleh aliran darah kita. Otomatis konsentrasinya sangat kecil. Sehingga proses difusi obat tadi terus berjalan, ya, sampai konsentrasi obatnya habis, ya. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi sink, di mana kita harus mempertahankan konsentrasi reseptor kita itu pada level yang lebih rendah dibandingkan konsentrasi pada kompartemen donor. Nah, secara umum konsentrasi difusan itu akan lebih rendah, ya, bahkan terus menurun tuh di bagian kompartemen donor, ya, sampai nanti akan meningkat di kompartemen reseptor, ya, sampai tercipta keseimbangan. Kalau udah tercipta keseimbangan itu nggak akan terjadi lagi perpindahan, ya, difusinya terhenti. Sehingga kita harus menciptakan tadi kondisi sink supaya dia terus berjalan. Nah, setiap difusi itu agar tegak lurus dengan arah aliran, ya. Tingkat perubahan konsentrasi DC per DT akan menjadi nol oleh kedua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini DC per DT sama dengan koefisien difusi dikali kuadrat C per delta X kuadrat itu sama dengan nol. Nah, perubahan konsentrasi yang melewati membran DC per dx adalah konstan, menandakan hubungan yang linear antara konsentrasi C dan jarak X. Jadi kecepatan perpindahannya antara C1 ke C2 itu akan selalu tetap, ya. Ini akan selalu tetap ini. C1, C2 ini akan selalu sama. Yang berbeda itu adalah CD-nya. Nah, sama CR-nya. Oke. Nah, kita lihat difusi melalui membran ini, ya. Di sini contohnya film, ya, membran selaput tipis. Nah, biasanya molekul zat yang terlarut di C1, ya, itu akan menuju ke C2. Ya, di mana C2 itu akan lebih rendah. Nah, pada keadaan tunak, konsentrasinya akan tetap sama pada semua titik pada selaput film. Ya, di selaput film ini, ya, di membran ini, ya, kalau kita lihat di membran ini, ya, ini konsentrasinya obatnya sama terus, ya. Ini perubahan alirannya ini, ya, konsentrasi dari sini kemari itu akan tetap, ya, akan selalu konstan. Nah, maka dikatakan mengintegrasikan bersama sebelumnya kondisi pada Z sama dengan 0, C sama dengan CD, dan Z sama dengan H, C sama dengan CR, akan menghasilkan persamaan berikut. Nah, kemudian kita lihat lagi ada istilahnya namanya hambatan difusi. Ya, hambatan difusi ini dicari dengan rumus H per D. H ini tadi adalah lebar daripada membran, ini adalah koefisien difusi dari zat difusan. Nah, hambatan itu, ya, hambatan difusi kita simbolkan dengan R, resistance, ya, resistor, ya, kalau kita belajar dulu fisika. Maka flux sama dengan C1 per C2 per N. Jika suatu membran memisahkan dua kompartemen dari suatu sel difusi yang memiliki area S dan ketebalan H, maka jika konsentrasi di dalam sisi kiri C1 dan sisi kanan C2, maka kita ubah rumusnya seperti ini, ya. Nah, ini beberapa rumus yang bisa digunakan untuk mencari distribusi koefisien partisi, ya. Jadi suatu molekul itu memiliki koefisien partisi, ya, kemampuan dia berdistribusi, ya. Nah, ini juga permeabilitas, ya. Jadi ada koefisien permeabilitas, disebut juga dengan permeabilitas. Jadi suatu zat itu
dia bisa memiliki sifat permeabilitas yang tinggi dan permeabilitas yang rendah. Jadi mungkin kalau kalian nanti belajar biofarmasi itu ada namanya uh, Biopharmaceutical Classification System. Ya, jadi itu ada 4 kelas, nanti ada dibedakan berdasarkan kelarutan dan berdasarkan permeabilitasnya. Jadi, kalau dia permeabilitasnya tinggi, berarti dia mudah untuk melewati membran. Tapi kalau dia permeabilitasnya rendah, itu dia sulit. Ya. Nah, ini contoh soal ya. Jadi suatu steroid sintetik baru itu dilewatkan melalui suatu membran siloxan ya. Jadi suatu percobaan ya memiliki areanya 10,36 cm kuadrat dengan ketebalan membrannya itu 0,085 cm. Nah, diujilah di dalam suatu sel fusi ya dengan suhu 25 derajat. Jadi suhu ini sangat mempengaruhi juga laju difusi. Nah, kemudian dari intercept horizontal suatu plot Q sama dengan MS versus T ya. Jadi jumlah masanya tadi Q itu M per S versus T, maka diperolehlah waktu tunda TL-nya itu adalah 47,5, di mana konsentrasi awal dari steroid tersebut adalah 0,003 milimol per cm kubik. Nah, jumlah steroid yang melewati membran setelah 4 jam, ya kita cek, itu adalah 3,65 kali 10 pangkat minus 3 milimol. Diminta, ya, hitunglah parameter DK. Jadi yang ditutup bukan D, bukan K, tapi DK-nya. Ya, D kali K gitu ya. Dan permeabilitas P. Menggunakan waktu tunda TL, ya TL itu kita bisa mencarinya dengan H kuadrat dibagi 6D ya. Nah, itu kita bisa hitung koefisien difusi dari si steroid ini. Kemudian kita dari mendapatkan koefisien difusi, kita bisa menghitung koefisien partisi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mencari parameter DK. Jadi DK tadi ya, dapatkan dari berapa nilai Q-nya, ya, kemudian eh, kita masukkan dia ke rumus, kita cari C0-nya ya, kemudian di sini lebar membrannya, ini waktu yang diperlukan untuk tadi berdifusi mencapai 3,65 tadi, lalu waktu tundanya, maka kita dapatlah komponen DK itu sama dengan 0,0031 cm kuadrat per jam. Nah, dari rumus DK ini kita bisa mencari rumus permeabilitas ya, P. Jadi DK per H, dapat DK dapat B ya, dari 1,01 kali 10 pangkat minus 5 cm per sekon nilai permeabilitasnya. Lalu koefisien difusi ya H2 per 6 TL menggunakan rumus yang diberikan di soal tadi, maka kita dapatlah koefisien difusi dari steroid itu 25,4 kali 10 pangkat minus 6 cm kuadrat per, atau 4,23 kali 10 pangkat minus 7 cm kuadrat per detik. Nah, setelah dapat koefisien difusi, maka kita bisa mencari koefisien partisi. Ya, koefisien partisi atau nilai K sama dengan permeabilitas dikalikan dengan tebal membran dibagi dengan koefisien difusi. Maka dapatlah koefisien partisinya. Ya. Ini adalah beberapa contoh difusan ya atau zat yang telah diuji ya, bagaimana mereka berdifusi. Nah, kalau kita lihat di sini koefisien difusinya, mana yang paling tinggi koefisien difusinya? Coba di sini mana koefisien difusi yang paling tinggi? Syarifah ada? Syarifah Balkis ada? Iya, Bu. Oh, ada. Berapa? Oh, berapa? Siapa nih? Zat difusan apa yang memiliki koefisien difusan yang paling tinggi? Koefisien difusi yang paling tinggi. Eh, Apa Syarifah? Nggak kedengaran? Metanol, Bu. Metanol. Ya, jadi kalau kita lihat di sini koefisien distribusi yang paling besar itu ditunjukkan oleh metanol. Nah, kenapa kira-kira metanol? Bisa jadi karena hmm, mungkin ukuran partikelnya, Bu. Ataupun kalau enggak polaritasnya.
Ya, jadi metanol itu kalau kita lihat dibandingkan dengan difusan yang lain, dia memiliki struktur molekul yang paling kecil, gitu ya. Nah, jadi bisa dengan mudah dia untuk melakukan difusi. Nah, juga melakukan apa media, kita ada juga medianya. Jadi dia melakukan itu di kloroform. Kalau dia dilakukan di air mungkin lebih lebih besar lagi ya. Nah, dan itu kalau kita lihat di sini ada beberapa medium atau barrier atau media membran yang digunakan juga natural rubber, silicon rubber, ethyl cellulose. Nah, itu juga memiliki koefisien difusi yang sangat kecil ya, karena ini sangat sulit sekali untuk berdifusi di zat solid ini. Nah, jadi untuk zat lebih mudah berdifusi itu ketika dia berada di wadah yang liquid ya atau gas, itu lebih mudah dia bergerak. Nah, ini kemudian ada beberapa koefisien difusi obat dan koefisien apa permeabilitas obat ya. Jadi di sini kita bisa melihat apakah obat tersebut dia mudah ya berpenetrasi atau tidak ya, permeabilitasnya bagaimana. Jadi kita bisa ambil contohnya dari sini. Ya, jadi di sini yang nilainya 0,0, itu ya biasanya sulit ya untuk dia tembus membran. Ya. Jadi dia bisa di kelasnya itu biasanya level apa? Level 3 ya, level 3 atau level 4. Jadi harus diperhatikan ya nanti ketika kita merancang suatu formula obat, apakah tadi formula tadi itu melewati membran biologis atau tidak. Nah, itu harus diperhitungkan bagaimana permeabilitas ya, dia masuk ke BSC-nya kelas berapa. Oke, kita masuk ke prosedur bagaimana kita menguji ya difusi obat. Kita bisa menggunakan sel difusi sederhana ya. Jadi em, apa namanya? Ada dua kompartemen ya, ada kompartemen donor, ada kompartemen reseptor, kemudian ada membran. Jadi kalau kita lihat di sini lebih dari arahnya itu dari kanan dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi bergeraknya itu dari kiri ke kanan. Nah, ini alat ini ada apa pendayungnya ya, sama seperti tabung disfusi. Ya, jadi obat itu akan terus dihomogenkan dia didayung ya supaya tidak mempengaruhi kemampuan dia untuk berdifusi. Lalu ada sampling port ya, tempat mengambil sampel dan juga untuk meletakkan kembali media yang kosong ya, supaya kondisinya tetap kondisi sink gitu ya. Nah, kemudian untuk sel difusi sederhana ini biasanya menggunakan termostat juga ya supaya suhunya tetap stabil. Nah, kemudian nanti sampel apa zat aktif yang kita peroleh dari sampel impor tadi bisa diuji menggunakan spektrum maupun HPLC. Nah, yang kedua ada sel difusi untuk mermeasi melalui kulit. Nah, jadi boleh saja kita menggunakan kulit hewan ya secara langsung untuk bisa mempelajari bagaimana proses permeasi suatu obat ya. Jadi kalau dulu saya pernah tuh membantu teman saya yang apa buat emosi. Ya, jadi dia mau menguji bagaimana penetrasi obatnya melalui kulit. Jadi kita tuh bedah-bedah tikus, kita kulitin tikusnya gitu ya. Kita ambil bagian kulitnya saja. Ya, jadi bagian sampai dermis ya. Jadi mulai dari epidermis dan dermisnya itu kita kulitin, kemudian kita simpan ya di dalam freezer -20 ya sampai akan digunakan. Jadi memang tantangan untuk penelitian ini sangat banyak gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak tega ya itu agak susah itu ya untuk melakukan penelitian. Nah, jadi proses difusi ini sama seperti yang tadi, ini juga dari kiri ke kanan ya, bagaimana tadi medianya bisa berpindah, obatnya bisa berpindah. Nah, yang ini adalah Franz diffusion cell. Jadi ini merupakan sel difusi yang sudah dikembangkan. Ya, jadi ini arahnya itu dari atas ke bawah. Ya, jadi mungkin hampir mirip seperti yang kami praktikumkan kemarin. Ya, cuman kemarin itu modifikasi banget gitu ya. Nah, ini di tengah-tengah ini kita bisa menggunakan membran. Ya, jadi kita bisa menggunakan membran selulus atau bahkan kulit tikus gitu ya di membran ini. Nah, jadi nanti ditutup dianya, taruh sampel di bagian donor sini ya. Nah, biasanya ini untuk sediaan-sediaan semi solid. Nah, kalau tadi sel difusi sederhana,
atau yang pakai tabung tadi itu bisa untuk sediaan apa ya, sediaan kapsul, sediaan tablet ya. Ya jadi kemudian kalau untuk yang flash diffusion cell, nah ini lebih cenderung untuk sediaan-sediaan semi solid ya, seperti tablet, bukan tablet, seperti salep, krim ya, lotion, nah itu atau gel itu kalian bisa gunakan, masukkan dia di bagian donor sini. Lalu nanti di sini ada water heater ya, ada circulator di sini untuk mempertahankan suhunya ya, termostatnya. Lalu ada sampling portnya di sini untuk mengambil sampel ya, dan juga untuk memberikan kembali cairan media supaya dia tetap kondisi sink. Oke, kita masuk ke difusi biologis. Nah, jadi beberapa membran di tubuh kita ini ya, ini merupakan membran biologis. Ya, jadi difusi biologis ini artinya proses perpindahan molekul melalui membran biologis. Nah, jadi ada beberapa proses. Yang pertama itu melalui membran perkutan. Ya, perkutan ini melalui kulit. Nah, jadi absorpsi obat melalui kulit itu bisa dia secara topikal, ya berpenetrasi, bisa juga dia yang sistem, tergantung dari banyaknya obat yang kita berikan. Ya. Nah, kalau perkutan ini biasanya eh, perawatan obat itu melalui kulit melibatkan pertama ada terjadi proses disolusi obat di dalam pembawah, kemudian difusi obat yang terlarut tadi ya menuju ke permukaan kulit, lalu dari permukaan kulit itu berpenetrasi ya masuk ke lapisan-lapisan kulit. Jadi tantangannya kalau kita mau buat topikal ya atau sediaan transdermal itu adalah melewati stratum corneum ini ya. Stratum corneum ini kan lapisan kulit kita paling luar ya sebagai pelindung ya dari debu, dari bakteri, virus dan lain sebagainya. Ya, jadi susah nih ditembus ini. Nah, itulah tantangannya kalau mau buat sediaan topikal. Ya, jadi harus bisa menembus stratum corneum. Yang kedua melalui gastrointestinal. Jadi di membran saluran pencernaan kita itu, nah obat bisa melintas melalui membran dengan dua transport utama. Jadi transport pasif dan transport yang dipengerai pembawa. Nah, kalau dia perpindahan obat itu hanya berdasarkan gradien konsentrasi, hanya berdasarkan perbedaan konsentrasi, maka itu disebut dengan transport pasif. Ya, jadi obatnya itu bergerak sendiri gitu ya. Tapi kalau tadi obatnya itu dia bergerak karena ada carrier-nya, ya karena ada pembawanya, maka disebut dengan transport yang disertai pembawa atau transport. Ya. Nah, jadi obat itu akan selalu tetap masuk ke tubuh kita, ya ke sistem-sistem kita itu, walaupun di apa ya, secara alami itu tidak ada terjadi, ya kita tidak bisa menambahkan media kan gitu ya. Tapi memang di dalam tubuh kita ini jumlah cairan tubuh kita sangat banyak, sehingga obat yang masuk itu bisa diencerkan dengan jumlah cairan tubuh kita. Ya, jadi volume distribusi kita itu besar. Jadi obat itu tadi selalu ada dalam kondisi yang tidak bisa eh, terhenti proses difusi. Nah, yang ketiga itu ada bukal. Pernah dengar kata-kata bukal? Ada di bagian apa ini bukal? Di mulut, Bu. Ya, di mulut ya, di pipi kita ini ya. Nah, itu bukal. Ya, jadi bukal ini, pipi kita ini adalah suatu membran biologis yang bisa juga sebagai tempat absorpsi obat, walaupun dia tidak memiliki pori. Ya, jadi bukal ini, membran bukal ini dia tidak memiliki jalur pori-pori ya. Jadi bisa digunakan ya untuk mengabsorpsi obat. Jadi makanya ketika kita minum obat itu diemut gitu ya, bahkan mungkin sebagian kecil obatnya itu sudah terabsorpsi. Oke, yang keempat ada uterus. Nah, uterus ini di daerah dinding rahim. Jadi obat itu bisa diabsorpsi melalui dinding rahim, membran dinding rahim. Ya, jadi obat-obat hormon, obat-obat KB biasanya itu diberikan melalui dinding rahim. Nah, itu akan bisa diabsorpsi melalui uterus. Ya, jadi obat-obat progesteron ya, itu hormon ya, itu bisa diberikan dalam jumlah kecil dan kita berikan melalui uterus dengan alat namanya intrauterine. Sampai di sini ada pertanyaan?
Nggak ada pertanyaan? Yudi, Yudi boleh tolong ambilkan screenshot Yudi. Oke, semuanya open camera dulu biar diambil screenshotnya. Sudah bisa Yudi? Nah, Yudi kemana nih? Udah, Bu. Oke, udah ya. Baik, terima kasih Yudi. Nanti tolong dibuatkan BAP-nya ya. Biar nanti bisa ini memenuhi ya apa jumlah pertemuan untuk bisa besok ujian. Jadi besok ujian ya kan. Nah, jangan lupa belajar ya. Besok ujiannya itu melalui kelas Saudara Syira ID ya. Ujiannya tipenya itu multiple choice ya. Jadi jangan sampai apa ya udah multiple choice tapi tidak menguasai jadi ataupun nilainya jadi jelek. Karena pasti di dalam multiple choice itu ada jawabannya. Cuman yang mana ya itulah harus dipelajari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan hari ini sampai di sini dulu. Nanti materi akan saya kirim melalui Yudi ya. Jadi nanti silakan diminta ke Yudi. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat Terima kasih, sore. Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, saya akhiri meetingnya ya.